Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dari satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan menggunakan pembelajaran melalui via video. Pada pertemuan sebelumnya, saya membahas mengenai yang namanya Fundamental Knowledge of Supply Chain Management. Nah, jadi pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai fundamental keilmuan pada logistik. Karena kan pada mata kuliah kita itu membahas yang namanya logistik dan supply chain. Oke, pada pembelajaran kita kali ini, capaian pembelajarannya yang pertama kita memahami bagaimana sejarah logistik. Jadi sejarah logistik ini merupakan awal mula dari yang namanya supply chain. Nah, jadi dengan memahami sejarah logistik, kita akan lebih mengetahui yang namanya sequences dari historical setiap kejadian yang sangat berhubungan dengan logistik. Yang kedua, kita mempelajari pengertian logistik dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, kita mengetahui pentingnya logistik dan distribusi. Keempat, kita akan membahas logistik dan supply chain. Dan yang kelima, kita akan membahas comprehensive konsep dari logistik itu sendiri. Jadi kita akan membahas definisi logistik dari sejarahnya. Yang pertama, sejarah perkembangan logistik berawal sejak zaman dahulu kala, yang dimana kata logistik itu sendiri berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Prancis. Berarti dalam dua kata. Dalam bahasa Yunani, kata logistik berasal dari kata logos yang berarti rasio, kata kalkulasi, alasan, pembicaraan, orasi. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata logistik berasal dari kata loger yang berarti untuk menginapkan atau menyediakan. Itu merupakan definisi logistik secara bahasa. Awalnya ini merupakan konsep logistik yang digunakan pada sebuah ilmu militer. Jadi di logistik sendiri adalah suatu pendekatan keilmuan yang dimana digunakan untuk menyediakan yang namanya asupan-asupan atau peralatan dalam kemiliteran. Jadi dalam kemiliteran itu bisa mengenai pengadaan barang, suplai makanan, dan peralatan-peralatan perang pada saat perang. Dalam ilmu militer, logistik merupakan faktor terpenting dalam strategi militer. Nah, jadi di sini ada cerita ya, dalam perang Yunani dan Troya itu disebut perang Troya, yang dimana Yunani tidak dapat melakukan serangan ke pihak Troya dikarenakan keterbatasan suplai makanan dan logistik. Di lain pihak, Troya yang saat itu sudah dikepung oleh pasukan Yunani tidak langsung menyerang pasukan Yunani, melainkan mereka menyerang persediaan makanan milik Yunani, dan Yunani mengerti akan pentingnya suplai makanan dan keterbatasan logistik milik mereka, dan mereka juga berusaha mempertahankan suplai makanan mereka. Jadi pada perang Troya ini itu kita tahu ceritanya bahwa memang pihak Troya lah yang menang, dikarenakan mereka pada saat pertama itu tidak langsung mengincar atau membunuh para prajurit Yunani pada saat itu, melainkan mereka lebih kepada menghilangkan dulu asupan-asupan makanan mereka, persediaan mereka mencegat pasukan-pasukan yang mengantarkan logistik tersebut, sehingga peralatan perang dan ketersediaan makanan serta alat-alat perang itu terbatas. Maka dengan keadaan yang serba terbatas ini, maka pasukan Yunani pun akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian kita masuk ke perkembangan logistik. Jadi secara perkembangan, memang logistik ini mempunyai histori perkembangan yang cukup sangat diminati oleh kalangan-kalangan supply chain engineering ya. Yang dimana kita ketahui bahwa pada saat logistik itu berkembang itu sangat berkaitan erat pada era pertama, atau kita sebut titik 1 logistik. Pada era pertama mungkin
kita menyebutnya era 1.0 atau titik perkembangan logistik pertama, yang dimana kita ketahui logistik itu diadaptasi dari keilmuan dari prinsip kemiliteran. Karena kita ketahui pada saat perang, misalnya perang itu biasanya tidak berakhir dalam waktu yang singkat. Jadi perang itu bisa sampai berhari-hari, berbulan-bulan, dan sampai bahkan juga berminggu-minggu, dan bahkan ada yang bertahun-tahun. Maka oleh itu, karena mereka dalam keadaan yang berperang, mereka tidak mungkin mereka kembali untuk dapat memakan sesuatu atau mengambil sesuatu. Jadi prinsip logistik adalah menyuplai setiap keperluan dari keadaan peperangan itu sendiri. Jadi dapat kita ketahui bahwa memang pada negara-negara yang mempunyai strategi yang bagus dalam logistik, mereka biasanya bisa menang dari sisi persediaan prajurit, persediaan persenjataan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan titik awal bangkitnya logistik. Setelah dari fase militer atau fase 1.0 itu kemudian dia berpindah ke 2.0, yang dimana kita ketahui bahwa prinsip yang tadi yang namanya pendistribusian, penyediaan, dan lain sebagainya itu diadaptasi ke dalam fungsi dari bisnis. Jadi dari prinsip militer itu kita kembangkan kembali menjadi prinsip bisnis yang oleh itu dipakai untuk mendistribusi produk, menyediakan produk, mengirim produk, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan dari keilmuan logistik itu tidak hanya berorientasi pada permintaan saja atau penyediaan, melainkan dia juga berubah seiring dengan perjalanan waktu, yang dimana kita ketahui memang ini merupakan era 3.0 pada sektor logistik, yang dimana logistik itu berubah menjadi tidak hanya menyediakan saja, tapi juga mengoptimalkan persediaan. Jadi apabila ada prinsip namanya prediksi di situ, yang dimana dia bisa mengoptimalkan persediaan sehingga yang dimana jalur distribusi tersebut menjadi efisien, jadi tidak mengantar suatu produk sekali atau balik lagi, tidak seperti itu, melainkan dia sudah lebih pada prinsip strategis atau pengoptimalan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian berkembang lagi yang namanya prinsip supply chain, yang dimana cross business logistic concept. Ini merupakan konsep yang kalau saya gambarkan, dia menjadi konsep yang apabila kita mendistribusikan, kita anggap saja di sini ada manufaktur manufaktur 1, 2, dan 3. Pada era sebelum itu, konsep logistik itu berpencar-pencar ada yang mengirim barangnya ke distributor ini, ada yang mengirim barangnya ke supplier ini, dan ada yang mengirim barangnya ke supplier. Jadi mereka lebih secara acak pada saat itu. Dan pada saat sekarang ini, pada saat 4.0 era 4.0 itu pada sektor logistik, sekarang prinsip yang namanya distribusi itu lebih kepada desentralisasi. Karena kita tahu untuk membangun berbagai inventory seperti inventory 1, 2, 3, dan bahkan seterusnya ini sangat memakan biaya atau sangat boros Maka oleh itu prinsip yang namanya dari logistik tersebut tidak lagi dalam keadaan acak, melainkan dia tersentralisasi. Jadi dari si manufaktur itu membangun sentralisasi setiap jalur distribusi. Jadi saya buat di sini pabrik manufaktur A hanya mengantar pada inventory atau distribusi tersebut. Begitu juga pabrik B ini mengantar pada ini, dan pabrik B ini mengantar pada ini. Kemudian ada yang juga ini juga bisa pada satu titik distribusi, yaitu yang namanya retailer kita tahu Jadi dia lebih cross, dia lebih bersilang. Ini merupakan konsep-konsep yang
dicetuskan untuk dapat mengoptimalkan prinsip-prinsip distribusi dalam logistik. Kemudian selain itu berkembang lagi sampai saat ini di era 20-an atau abad 21 ya, dimana kita kenal dari yang namanya strategi SCM atau kemunculan dari strategi supply chain management, yang dimana strategi supply chain management itu berbicara proses distribusi, proses supply, dan proses bagaimana bisa mengirim produk sampai ke tangan customer. Itu merupakan prinsip dari supply chain management. Jadi logistik merupakan awal dari permulaan dari supply chain, yang dimana secara bertahap secara keilmuan dia bersifat dinamis, sehingga dia bisa memunculkan yang namanya konsep supply chain yang dapat kita pelajari sampai sekarang ini, dan konsep supply chain akan terus berkembang. Nah, setelah kita mengetahui historical dari logistik, maka kita akan masuk ke jorgan-jorgan atau istilah-istilah yang sering orang gunakan untuk menggambarkan logistik dan supply chain management. Seperti ini, ada seiring dengan perkembangan logistik, berkembang pula istilah dan terminologi di dalam logistik, seperti orang sering menyebutnya namanya distribusi fisik. Nah, itu mendistribusikan barang-barang fisik, jadi berupa barang-barang yang real ya, terlihat, seperti contohnya bahan-bahan FMCG atau mungkin bahan-bahan material logam dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah logistik juga, ada logistik bisnis. Logistik biasanya orang-orang bisnis itu menyebutnya dalam ruang lingkup bisnis itu mereka menyebutnya logistik bisnis. Ada juga manajemen bahan, ini pengadaan dan pasokan, aliran produk, logistik pemasaran, manajemen rantai persediaan, dan manajemen rantai permintaan. Ini merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam logistik, tapi sebenarnya memang merujuk pada satu hal yang sama, yaitu prinsip logistik. Logistik dan SCM atau supply chain saja. Kemudian, definisi logistik secara luas adalah suatu perumusan yang dapat kita buat persamaannya sebagai berikut. Nah, jadi karena tadi terlalu banyak jargon ya, atau terlalu banyak terminologi pada penyebutan setiap sub-sub dari logistik, maka para pakar itu membuat suatu persamaan bahwa logistik itu adalah material manajemen ditambah dengan distribusi. Jadi material manajemen itu bersifat adalah suatu konsep keilmuan yang menangani material atau mengontrol, mengorganising suatu material. Nah, itu baik sifatnya adalah penyediaan, inventory, bahkan perencanaan order barang dan lain sebagainya. Distribusi adalah suatu jalur yang dimana suatu barang itu bisa diantar dengan seoptimal mungkin, setepat waktu, dan tepat sampai dengan sasarannya. Itu merupakan formula untuk dapat menggambarkan logistik. Jadi logistik adalah material manajemen ditambah dengan proses distribusi. Kemudian, jadi secara definisi logistik merupakan keilmuan yang bersifat dinamis. Sifat dinamis logistik membuat peluang perpanjangan ide dalam keilmuannya. Jadi kita lihat tadi secara historinya, ide dari logistik itu terus berkembang sampai saat ini menjadi namanya supply chain. Kemudian sehingga menghadirkan konsep rantai pasok yang merupakan perpanjangan logistik dengan cakupan yang lebih luas dari wilayah bisnis. Ini termasuk pasokan bahan baku dan komponen serta pengiriman produk ke pelanggan akhir. Jadi konsep logistik itu disempurnakan dalam suatu lingkup supply chain sehingga dia bisa mengirimkan produk ke pelanggan akhir. Jadi persamaan yang bisa dibentuk dari prinsip supply chain adalah sebagai berikut, yang dimana supply chain adalah supplier ditambah dengan logistik. Tadi logistik adalah material manajemen ditambah dengan distribusi ditambah dengan customer. Jadi ini merupakan ruang lingkup dalam supply chain. Kemudian kita melihat aliran logistik pada FMCG.
FMCG merupakan fast moving consumer good atau barang-barang yang memang secara keseharian itu cycle produknya itu cepat, seperti makanan. Mungkin kalian lihat di Indomaret seperti mungkin Astor, biskuit, es krim, minuman ion dan lain sebagainya, itu merupakan produk FMCG. Jadi di sini dapat kita lihat kalau supply chain itu merupakan cangkupan dari proses supplier ya. Jadi ini kalau kita lihat dia menggambarkan ya. Jadi supply chain ini menggambarkan rentetan dari yang namanya proses supplier, logistik sampai dengan customer. Nah, di proses supplier seperti apa? Pemilihan raw materialnya bagaimana, komponennya gimana, packagingnya gimana, produk sumber daya produknya gimana, kemudian imported materialnya bagaimana, dan bought in part. Nah, kemudian di logistiknya bagaimana? Di sini ada logistik berbicara mengenai produksi ya, produksi, work in process sampai dengan yang namanya distribution center. Nah, kemudian di customer kita belajar yang masalahnya end user, bagaimana si customer ini bisa membeli atau tertarik, seperti permintaannya berapa, bagaimana dia memerlukan produk kita atau lain sebagainya. Ini merupakan proses dari awal, ini disebut dengan upstream. Nah, upstream ini bersifat awal, kemudian downstream ini bersifat akhir. Nah, jadi di upstream itu inbound-nya seperti raw materialnya, komponen dan lain sebagainya. Kemudian di outbound-nya itu ada end user atau ya profit yang kita dapatkan dari hasil pembelian dari customer. Nah, di sini dijelaskan ini physical outbound. Proses informasi di sini ada feedback ya dari customer ini. Kita mendapatkan feedback lagi, kita mendapatkan feedback lagi ke proses produksi lagi dari pembelian material yang bagaimana, apakah customer itu suka dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan aliran supply chain. Jadi alirannya tidak bersifat direct ya atau rekursif ya, tidak bersifat langsung, tapi bersifat resiprokal. Jadi dia berbalik terus membentuk suatu loop atau putaran. Jadi ada feedback yang didapat dari setiap proses supply chain. Oke, untuk dapat mengenal definisi logistik dari para ahli, di sini kita akan lebih membahas logistik dari definisinya. Oke, di sini kita lihat bahwa logistik ini merupakan pengelolaan semua aktivitas kegiatan yang memfasilitasi gerakan atau aliran dari koordinasi antara penawaran dan permintaan dalam penciptaan utilisasi waktu dan tempat. Nah, jadi konsepnya adalah poin-poinnya yang didapat adalah utilisasi waktu dan tempat, creation of time and place utility. Kemudian definisi yang kedua adalah logistik adalah seni ilmu mengatur ya, the art and science of managing, katanya di sini ya. Kemudian dan kontrol di situ, mengendalikan the flow of a good, katanya, mengendalikan arus barang ya, energi, informasi dan sumber daya lainnya. Jadi itu merupakan definisi dari logistik juga. Kemudian definisi kedua dari GMP, ini merupakan organisasi logistik yang bertaraf internasional. Dia menyebutkan logistik adalah perencanaan, pengaplikasian, implementasi, dan kontrol pada efisiensi dan penyimpanan barang, jasa, informasi terkait antara titik asal, titik konsumsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan, customer requirement atau permintaan pelanggan. Kemudian dari UK pada tahun 2005 dia menyebutkan bagaimana posisi sumber daya itu dapat kita alokasikan pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, biaya yang tepat, dan kualitas yang tepat. Nah, jadi right time, right place, katanya, right place dan right
cost atau biaya yang tepat, dan kualitas yang tepat. Jadi kita berbicara logistik itu sangat identik dengan variabel ini. Variabelnya ada waktu, ada tempat, ada biaya, dan ada kualitas. Jadi variabel-variabel ini merupakan variabel utama atau komponen utama yang harus kita jalani agar proses logistik atau distribusi kita berjalan dengan lancar. Kemudian, jadi setelah kita berbicara mengenai komponen kunci, tadi yang sudah saya bilang dari waktu, tempat, biaya, dan kualitas, ini ada beberapa komponen kunci dari distribusi dan logistik. Seperti ini kita ketahui bahwa komponen-komponennya itu adalah storage. Ada 5 aspek ya, ada 5 aspek seperti storage, warehouse dan material handling, information dan control, packaging dan utilisasi, transport dan inventory. Bagaimana setiap storage dan warehouse ini dan serta material handling ini mempunyai komponen diantaranya lokasi, gudang, berapa quantity atau berapa size yang harus didistribusikan, bagaimana tipe penyimpanannya, bagaimana penanganan material atau material yang ditangani itu bagaimana. Kemudian di informasi dan kontrol. Nah, dari informasi ini kita bisa membuat yang namanya design of system. Nah, jadi kita bisa membuat sistem desain. Kita bisa dari informasi kita bisa mengontrol prosedur, kita bisa membuat prosedur yang efektif, dan kemudian kita bisa melakukan peramalan atau forecasting. Kemudian di packaging, ini ada komponennya yaitu unit load, bagaimana pemuatan barangnya, proteksi pengemasannya, packagingnya bagaimana, dan penanganan sistemnya. Kemudian di inventory, ini kita lebih komponen-komponennya seperti bagaimana how much to stock, berapa banyak stok yang harus kita berikan untuk dapat menangani persediaan atau permintaan pasar. Kemudian dari transportasinya bagaimana, biasanya mode transportasinya menggunakan gimana, biasanya barang yang cepat busuk gitu. Nah, jadi transportasinya harus menggunakan transportasi yang bisa memangkas waktu seperti transportasi udara, maupun penggunaan kereta api, tipe pengantarannya bagaimana, loading planningnya, perencanaan pemuatannya bagaimana, dan rute schedule. Jadi ini merupakan komponen kunci dari distribusi dan logistik. Kemudian ini merupakan rincian biaya logistik setiap negara. Ini merupakan survei yang dilakukan oleh Armstrong dan asosiasinya pada tahun 2007, yang dimana kita ketahui ini merupakan total GDP dari setiap negara seperti Jerman, Jepang, Prancis sampai dengan India. Jadi total GDP-nya ini merupakan variabel dari biaya logistik. Jadi ini berapa persen biaya logistik yang dikeluarkan dari setiap GDP per tahunnya. Jadi GDP, kalau ada yang belum tahu, adalah nilai barang jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi setiap barang yang diproduksi dalam suatu lingkup negara itu disebut oleh GDP. Tidak hanya barang, jasa juga termasuk dalam komponen akumulasi dari GDP. Jadi ini bisa kita lihat bahwa yang paling banyak pengalokasian biaya logistiknya adalah pada China. China ini hampir menyumbang 20% lebih pada GDP-nya, yang dimana berarti dapat kita simpulkan bahwa biaya logistik di China ini sangat besar. Sedangkan di Jerman ini hanya mencapai kurang dari 10%. Jadi pada saat biaya logistik itu semakin besar, maka kemungkinan produknya akan semakin mahal. Itu merupakan
uh, logika yang dasar dari prinsip distribusi, di mana semakin panjang jalur distribusi, maka suatu produk itu akan semakin mahal, dikarenakan setiap pihak-pihak atau pihak-pihak yang terlibat itu akan menambah cost atau menambah biaya pada produk tersebut. Ini dapat kita lihat efisiensi Jerman, Jepang, Prancis ini merupakan negara-negara yang melakukan efisiensi di bidang biaya. Kenapa logistik harus kita minimkan biayanya? Karena memang kita ketahui sistem logistik dan distribusi ini tidak menghasilkan nilai tambah. Maka oleh itu efisiensi biaya itu sangat ditekankan pada proses distribusi dan logistik. Ini bisa kita lihat ilustrasi pada gambar ini. Bisa kita lihat masing-masing bahwa memang ini kita masuk dari poin pertama, yaitu supplier, yang dimana kita ketahui ini merupakan jaringan pertama, supplier, yang dimana kalau kita lihat di sini, kita lihat dari grafiknya. Di sini di grafiknya pertama di supplier. Nah, ini percentage unit cost. Jadi ini persentase unit cost dari barang yang dikirim. Nah, jadi pada saat dia masih di supplier, kemudian supplier itu mentransfer atau mendistribusikan raw material, ini inventory, kepada packaging ini, kita lihat dia mengalami kenaikan harga. Jadi kalau kita tarik garis imajiner seperti ini, mungkin dia itu akan meningkat cost-nya. Nah, gini. Nah, jadi kita tarik seperti ini, dia akan meningkat cost-nya. Kemudian pada saat dia diproduksi bahan baku ini, cost-nya akan meningkat. Nah, di sini kan dibuat total cost dan logistik cost. Nah, jadi pada saat dia diproduksi, total cost-nya akan meningkat. Kalau kita gambarkan seperti ini lagi. Kemudian sampai dengan customer, distribusi atau depotnya, kemudian itu akan yang tadinya hanya peningkatan dari biayanya 20%, sampai ke customer, sampai ke pembeli akhir itu jumlah total dari cost dari pengiriman dari logistiknya mencapai lebih dari 50% dari biaya total cost. Nah, itu merupakan biaya yang memang ditambahkan dalam proses logistik dan distribusi. Jadi semakin panjang proses distribusi atau logistik, maka biayanya akan terus bertambah. Nah, jadi di sini kita lihat, sini ada total cost-nya ya kurang lebih adalah 100 ya dari total biayanya. Kemudian untuk logistik cost-nya hampir mencapai 55%. Jadi keuntungan dari produknya itu menjadi lebih sedikit karena sudah dipangkas oleh logistik cost. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita mengenal yang namanya konsep total logistik atau TLC. Jadi TLC ini bertujuan untuk menangani banyaknya elemen berbeda yang ada di bawah kategori distribusi dan logistik yang luas sebagai suatu sistem yang terintegrasi yang dimana keterkaitan antar elemen yang berbeda. Misalnya transportasi, pengiriman, dan penyimpanan perlu dipertimbangkan dalam konteks rantai pasok yang lebih luas. Jadi, totalnya sistem harus dipertimbangkan dan bukan hanya elemen individu atau subsistem secara terpisah. Pemahaman tentang konsep ini sangat penting ketika merencanakan segala aspek distribusi dan logistik. Jadi untuk memahami konsep total dari logistik ini, kita akan mengilustrasikan pada satu benda. Nah, jadi saya mengilustrasikan pada mainan-mainan ini. Nah, jadi total logistik itu adalah sebuah konsep yang dimana dia melihat keseluruhan potensi yang dapat meningkatkan biaya dari logistik itu. Misalnya saya kasih contoh, ini saya punya mainan, ada mainan bola, ada mainan ini semua. Mainan-mainan ini saya produksi dan kemudian saya kirim. Nah, sebelum saya kirim, saya pasti akan menggunakan yang namanya packaging. Nah, kalau saya menggunakan packaging yang lebih berat, maka muatan dari pengiriman saya akan bertambah biayanya. Jadi misalnya di sini totalnya hanya 2 kilo, kemudian ditambah
dengan kotak packagingnya. Anggap saja saya menggunakan kayu ya untuk proses pengemasannya, kemudian bertambah menjadi 1 kilo lagi, 3 kilo. Begitu kemudian. Itu dalam kuantiti produk yang kecil. Bagaimana kalau dalam kuantiti produk yang besar? Maka setiap komponen dalam pengiriman itu harus dipikirkan. Selain itu, tidak hanya pada penambahan biaya pada saat pemuatan. Apabila kita salah memilih dalam bagaimana kita meng-packaging suatu barang tersebut, atau kita salah meletakkan posisi tidak optimal, maka space atau ruang-ruang itu akan terpenuhi secara sia-sia atau tidak optimal, dikarenakan kita tidak mengatur bagaimana optimal penyusunan barang dalam kontainer untuk didistribusikan kepada retailer atau customer. Jadi karena itu, makanya konsep total logistik ini berbicara mengenai prinsip logistik itu secara keseluruhan. Dilihat bagaimana packagingnya, bagaimana sistem muatannya, pemuatannya, dan bahkan sampai kepada biaya yang harus dikeluarkan untuk proses logistik tersebut. Kemudian, dikarenakan tadi saya berbicara mengenai konsep logistik secara keseluruhan, di sini ada yang namanya trade off. Trade off itu adalah istilah perpindahan ya, atau pergantian, ini mana di logistik itu ada 4 trade off pada komponen distribusi. Saya jelaskan yang pertama, yang dimana trade off yang pertama adalah komponen distribusi, pertukaran yang terjadi pada fungsi tunggal. Misalnya lokasi menggunakan penyimpanan secara acak dengan penyimpanan secara tunggal. Jadi seperti misalnya kalian mempunyai suatu barang dan kalian ingin menyuplai ke setiap daerah. Jadi kalian pilih di setiap daerah itu, kalian lebih memilih konsep distribusi secara gudang yang banyak atau hanya satu gudang besar, sehingga itu prinsipnya sentralisasi, sehingga kalian lebih menghemat biaya untuk membangun gudang-gudang selanjutnya. Tetapi tidak hanya sampai di situ, membangun gudang yang lebih besar juga memakan biaya. Itu merupakan trade off dari komponen distribusi. Ada yang trade off kedua yang berbeda pada elemen distribusi, seperti pertukaran nilai pada setiap elemen penting yang bersifat komponen. Contohnya, memilih antara meningkatkan kehandalan dalam pengemasan dan packaging, atau memilih pengemasan yang mempunyai nilai rendah atau biaya yang rendah. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian mempunyai suatu produk yang harus didistribusikan, seperti contohnya komputer atau laptop. Jadi pasti ingin membuat kehandalan dalam untuk menjaga barang-barang kalian agar tidak terhimpit-himpit atau tertimpa dalam pengepakan atau pemuatan. Oleh itu kalian harus lebih memilih packaging dengan menggunakan packaging yang bisa menghantam benturan atau goresan dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan keadaan yang perpindahan ya, yang dimana kalian kalau misalnya membuat packaging yang lebih bagus, maka kalian itu akan bertambah biayanya dan muatannya. Kalau kalian memilih biaya yang lebih rendah, kemungkinan produk itu kualitasnya akan berkurang, atau mungkin produk itu akan cacat dan tergores atau tertimpa. Kemudian trade off pada fungsi perusahaan, yang dimana pada kepentingan perusahaan yang berbeda sangat berpengaruh pada sistem logistik. Contohnya, mengoptimalkan produk jangka panjang yang terkait biaya pergudangan untuk menyimpan produk jadi. Jadi ini lebih ke prinsip-prinsip pada fungsi perusahaan, yang dimana terkadang memang banyak perusahaan yang lebih memilih gudang atau gudang yang besar. Jadi pada saat gudang itu sudah diisi barang-barang yang akan didistribusikan, mereka akan sekali menggunakan truk atau kontainer yang besar untuk sekali mendistribusikan. Jadi ada juga perusahaan yang ingin membuat yang namanya zero inventory. Mereka tidak ingin membuat inventory karena akan memakan biaya, maka oleh itu mereka akan lebih intens melakukan distribusinya. Itu merupakan trade off yang terjadi pada logistik. Selain itu juga ada trade off yang nomor 4, trade off pada antara organisasi perusahaan dengan eksternal perusahaan. Misalnya perubahan dari produsen seperti pengiriman langsung dan lain-lainnya. Misalnya
kita seorang pabrik ya, kita mempunyai pabrik manufaktur seperti itu. Nah, kemudian bahan-bahan baku yang tadi kita sudah kerjasama dengan si supplier itu telat dikirim. Nah, itu merupakan keadaan-keadaan yang harus kita antisipasi apabila kita memang memilih supplier dari eksternal atau dari luar perusahaan kita. Ini merupakan perencanaan logistik dan distribusi. Nah, jadi perencanaan logistik itu dimulai dari strategi. Dari strateginya kita tentukan dulu strategi perusahaannya ini mau gimana, mau efisiensi dari produk atau pengoptimalan kualitas dalam pengiriman seperti itu. Nah, kemudian dari taktiknya bagaimana, taktik kita dalam distribusi barang-barang itu, kemudian dari operasionalnya bagaimana kita membuat pengoperasian yang memang sesuai dengan strategi dan tujuan utama kita. Kemudian yang dimana planning ini merupakan hal yang krusial dalam proses logistik dan distribusi, dikarenakan sebelum kita merencanakan sesuatu maka kita harus membuat perencanaan. Maka oleh itu perencanaan ini merupakan hierarki yang pertama dalam proses distribusi. Setelah planning ini kita implementasi atau perencanaan ini kita implementasikan pada proses distribusi, maka kita akan melakukan tahap kedua yaitu kontrol. Itu selanjutnya sampai kita evaluasi kembali, kemudian kita buat suatu feedback yang dimana feedback itu akan menjadi umpan balik untuk merubah perencanaan kita atau planning kita menjadi lebih baik. Jadi logistik ini sangat berhubungan dengan integrated system atau sistem yang terintegrasi, yang dimana perkembangan total logistik konsep tadi mengharuskan integrasi sistem antara elemen-elemen logistik seperti sistem informasi, manufaktur, dan manajemen. Adapun metode-metode dalam integrasi sistem dalam logistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas produk langsung, yang dimana DPP adalah teknik mengalokasikan semua biaya. Jadi prinsipnya mengalokasikan semua biaya dan tunjangan yang sesuai untuk produk tertentu. Jadi sesuai dengan produknya. Kemudian, oleh karena itu semua biaya distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan lain-lain dibebankan ke produk tertentu daripada mengambil rata-rata di seluruh rangkaian produk. Jadi, dengan cara yang sama seperti anggaran sistem beroperasi, biaya aktual pendistribusian produk dipantau dan dibandingkan dengan biaya standar yang ditentukan menggunakan DPP. Kemudian dengan cara ini area inefisiensi di seluruh operasi logistik dapat diidentifikasi. Kemudian teknik DPP dapat mengidentifikasi biaya spesifik produk kepada pelanggan individu, dengan demikian memberikan informasi yang sangat berharga untuk pemasaran yang efektif secara strategi. Nah, ini metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur keuntungan produk langsung pada proses logistik dan distribusi. Kemudian di sini ada metode yang kedua yaitu perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, dan distribusi perencanaan kebutuhan atau distribution resource planning atau distribution requirement planning. Jadi sistem MRP dan DRP telah dikembangkan sebagai alat perencanaan terkomputerisasi yang canggih yang bertujuan untuk membuat bahan atau inventaris yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan. Jadi poinnya adalah inventarisasi yang diperlukan tersedia saat dibutuhkan. Jadi konsep itu berasal dengan perencanaan kebutuhan bahan, teknik pengendalian persediaan untuk menentukan permintaan tergantung untuk pasokan manufaktur. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP tingkat 2 dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui perencanaan dan pengendalian sumber daya produksi. Sistem MRP 2 ini didasarkan pada integrasi pendekatan ke seluruh proses manufaktur dari pesanan melalui perencanaan produksi dan teknik kontrol untuk pembelian dan pasokan bahan. Nah, jadi perencanaan kebutuhan distribusi adalah penerapan teknik MRP 2 untuk manajemen persediaan dan aliran material, pergudangan, dan transportasi yang efektif dalam mendukung proses logistik. Kemudian, jadi sistem DRP beroperasi dengan memecah aliran material
dari sumber pasokan melalui jaringan distribusi, depot, dan moda transportasi. Hal ini dilakukan berdasarkan fase waktu untuk memastikan bahwa barang yang dibutuhkan mengalir melalui sistem yang tersedia setiap saat dan saat dibutuhkan di tempat yang tepat waktu yang tepat. Yang salah satu definisi tersebut merupakan definisi distribusi klasik. Sistem terintegrasi seperti ini membutuhkan sistem informasi terkomputerisasi yang canggih sebagai basisnya. Manfaat dari sistem yang efektif dapat dengan mudah dilihat dalam hal pengurangan biaya pengiriman, penyimpanan, dan tarif, serta peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya, ini ada konsep yang ketiga atau metode yang ketiga, tepat waktu atau just in time. Just in time berasal dari pendekatan baru untuk manufaktur yang telah berhasil diterapkan di banyak industri seperti industri otomotif. Dan ini memiliki implikasi yang signifikan untuk distribusi dan logistik. Konsep keseluruhan just in time adalah untuk menyediakan sistem produksi yang menghilangkan semua aktivitas yang tidak menambah nilai pada produk akhir atau memungkinkan aliran material yang terus-menerus masuk, istilah sederhana yang menghilangkan elemen mahal dan boros dalam proses produksi. Dan tujuan just in time sangat terkait dengan distribusi dan logistik, termasuk produk barang yang diinginkan pelanggan, yang dimana produksi barang ketika pelanggan menginginkannya, produksi barang berkualitas sempurna, penghapusan pemborosan tenaga kerja, inventaris, penggerakan ruangan, dan lain-lain. Ini merupakan konsep dari just in time. Jadi ketepatan dalam waktu pengiriman, waktu pelayanan, dan tepat dalam kualitasnya. Perkuliahan kita pada hari ini, materinya sudah selesai. Pada pertemuan ini saya akan memberikan tugas yang bisa kalian lihat pada e-learning. Di situ ada petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Dan saya rasa cukup sekian pada perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada perkuliahan ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat malam, dan salam dunia satu keluarga.